Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil karim. Malam hari ini kita memasuki malam tahun 1 Hijriah 1443. Mudah-mudahan tahun baru Hijriah ini memberikan kita futuhat, memberikan kita kemudahan, mengangkat wabah COVID-19 dari negeri kita dan seluruh negeri-negeri yang lain. Dan semoga Allah mengembalikan umat, masyarakat, bangsa, dan mereka-mereka yang beriman kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bangsa-bangsa di dunia semakin sadar kepada penciptanya, kepada Tuhan alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hidayah, diberikan taufik, dan pandai bersyukur dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pimpinan dan santri Pondok Pesantren Al-Hayah di Jakarta, yang saya cintai dan banggakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Ahmad Syekhu, dengan seluruh jajarannya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Bidang Pembinaan Keumatan dan Dakwah Saudara Dr. Ali Ahmadi, seluruh jajaran pengurus DPP, MPP, Dewan Syariat Pusat, dan wakil Ketua Majelis Syura, serta fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR RI maupun MPR RI, dan seluruh para anggota dewan kita, dimanapun berada, di pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera di struktur PKS, DPW, DPD, DPC, dan seluruh jajaran sampai ke bawah, dan para gubernur, bupati, wali kota, kader-kader Partai Keadilan Sejahtera yang saya banggakan. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1443. Pergantian tahun bukan sekedar pergantian kalender saja, namun ini menjadi satu peringatan bagi umat Islam dan bangsa ini. Sejauh mana amalan-amalan kita di tahun lalu dan apa yang kita persiapkan di tahun baru Hijriah ini 1443. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bersumpah dengan waktu di sekian banyak ayatnya, dan salah satunya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maksudnya di sini adalah Allah bersumpah demi masa. Sejauh mana kita memanfaatkan waktu tersebut untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan mengajak mereka-mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak akan manfaat, waktu pun akan lewat. Tapi yang tidak kalah penting adalah kita melakukan muhasabah, kita melakukan evaluasi sejauh mana amalan-amalan kita, ya. Karena ya, kita pasti kita menginginkan kehidupan kita di akhirat jauh lebih bagus daripada kehidupan kita ketika kita berada di dunia yang fana ini. Ada seorang bekerja, dan kita sudah melihat contoh ini banyak sekali beredar di dunia di sosial media. Tapi saya ingatkan kembali, sudah lama seseorang itu bekerja di satu perusahaan konstruksi sehingga dia ingin untuk meminta pensiun. Pemilik perusahaan tadi mengatakan, wahai saudaraku, izinkan aku, ingin engkau membangun satu rumah lah sebagai pekerjaanmu terakhir. Karena sudah ingin pensiun, dibuatlah rumah tadi secara terburu-buru. Yang mestinya selesai selama 3 bulan menjadi rumah yang bagus, ini nggak sampai sebulan udah jadi rumahnya. Kaget pula si pemilik perusahaan tadi, kok cepat sekali? Ya Pak, saya udah ingin pensiun. Baiklah,
Dikatakan inilah rumah kamu dan kami hadiahkan untuk dirimu sebagai perjuanganmu bersama kami selama hampir 20-30 tahun lamanya. Kaget dia. Dan dia merasa kenapa dia tidak membuat sebaik mungkin, coba. Mestinya kalau dia buat selama 3 bulan jadi rumah yang bagus, luar biasa. Di hati ada penyesalan. Itulah kehidupan kita ke akhirat. Kita buat ibadah kita semakin bagus, untuk nanti kita petik di akhirat nanti. Jadi ketika kita ganti tahun, bukan hanya seremonial saja, ada sesuatu yang sangat indah yang harus kita siapkan. Hijratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah punya makna yang luar biasa. Saya tidak ingin ceritakan, kita sudah sering mendengar. Tetapi sebagai prolog pendahuluan apa yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Apa itu? Yaitu Rasul membuktikan, mengatakan kepada seluruh manusia, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti dan akhlak manusia itu sendiri. Salah satu contoh ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul tidak menghalalkan segala cara. Karena apa? Karena kaum musyrikin di kota Mekah, mereka tidak beriman, tidak mau mengikuti baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi barang-barang berharga mereka dititipkan kepada Al-Amin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Angkanya mungkin sangat luar biasa, fantastis. Tetapi Rasul tidak membawa semua itu ke Madinah. Satu pun tidak ada yang dibawa. Dititipkan kepada Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu, untuk mengembalikan amanah-amanah ini kepada pemiliknya. Al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan yang bagus tidak menghalalkan segala cara, tidak seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok komunis. Mereka-mereka yang tidak beriman, ateis, dan kelompok-kelompok yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Sayyidina Ali memerlukan waktu 3 hari untuk mengembalikan amanah tersebut kepada pemiliknya. Contoh yang sangat indah, ya, yang luar biasa, yang dicontohkan kepada baginda Rasul kepada kita semua. Islam risalah yang luar biasa, indah. Untuk menyampaikan risalah Islam tersebut pun harus dengan cara yang indah, cara yang bagus, cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya memulai, saya akan menyampaikan satu pantun. Menyambut Muharram dengan sepenuh hati, saatnya mengintrospeksi diri, agar ke depannya lebih baik lagi. Selamat Hari Raya, selamat Tahun Baru Hijriah 1443. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya muliakan, kita hadapi pandemi COVID-19 ini, yang kita lihat bagaimana pandemi ini memukul sebagian besar kehidupan masyarakat. Tidak hanya di negara kita saja, tapi di seluruh belahan bumi ini, semua mereka merasakan bagaimana sulitnya menghadapi pandemi semacam ini. Kita dapatkan korban jiwa yang berjatuhan sangat banyak. Kita dapatkan anak-anak, tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Presiden, Saudara Ahmad Syekhu, anak-anak jadi yatim, jadi piatu, bahkan jadi yatim piatu. Kita dapatkan suami kehilangan istri, dan kita dapatkan istri pun kehilangan suami, kehilangan orang tua, dan seterusnya terjadi. Kehilangan teman-teman yang akrab, tetangga, handai tolan, semua terjadi. Artinya kita dapatkan bukan hanya mereka-mereka yang wafat dan kembali kepada Allah, kita dapatkan ratusan ribu, bahkan jutaan manusia kehilangan mata pencaharian mereka semua. Semua kita membuka mata hati kita.
Begitu mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkan kondisi hamba-hambanya. Dari yang sehat menjadi sakit, dari yang mampu menjadi papa, yang mudah menjadi sulit. Tapi semua kita harus yakin. Begitu mudahnya Allah membalikkan itu semuanya, kita harus yakin Allah pula lah yang mampu membalikkan ini semua. Yang mampu dengan cepat angkat wabah ini, yang sulit menjadi mudah, yang mendapatkan permasalahan, mendapatkan kemudahan, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita semua diuji iman kita, keyakinan kita, kepasrahan kita, dan diuji untuk kita melakukan muhasabah secara benar dan secara jujur pada diri kita semua. Jadi apa yang terjadi? Semuanya adalah demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Allah tidak punya kepentingan. Manusia mau beriman semuanya tidak menambah kebesaran Allah. Manusia semuanya mau kufur dan syirik dan berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengurangi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan 3 level muhasabah. Yang pertama adalah level muhasabah pada individu. Kemudian level muhasabah yang berkaitan dengan sosial. Kemudian level muhasabah dalam berbangsa kita dan bernegara. Yang pertama adalah muhasabah secara individu. Masing-masing kita harus melakukan muhasabah pada dirinya. Yang pertama kita diperintahkan ketika kita muhasabah diri kita untuk kita banyak bersyukur, banyak sabar. Artinya dalam kondisi pandemi 19 ini, COVID-19 ini, kita dilatih muhasabah diri kita. Kita harus banyak bersyukur, banyak bersabar. Ada asrar, rahasia-rahasia Allah yang ada di situ yang harus kita sabari dan kita syukuri. Masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang lain yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya syukur dan sabar, kita memperbanyak doa kita, memperbanyak zikir kita, memperbanyak istighosah kita, memperbanyak taubat kita. Seluruh harus kita lakukan. Jadi dengan ujian ini bukan semakin jauh. Fafirru ilallah, kita lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semakin jauh. Karena pandemi ini, COVID-19 ini adalah ujian. Diuji sejauh mana iman kita, sejauh mana tawakal kita, sejauh mana tawadhu kita, sejauh mana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji. Semua kita diuji. Dan masing-masing kita juga mendapatkan ujian dan cobaan. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia itu menyangka, mengatakan dirinya beriman, kemudian tidak diuji? Pasti ada ujian. Dan Rabbun Karim, Rabbun Rahim. Allah Maha Pengasih, Penyayang, tidak mungkin dan mustahil akan menguji hambanya di luar kemampuannya. Tidak mungkin. Walillahil masalul a'la. Kita semua tidak memperumpamakan Allah dengan makhluknya. Tidak mungkin seorang guru akan memberikan soal kepada muridnya yang soal tadi tidak layak untuk diberikan pada murid kelas 1 SD. Soal SMP tidak mungkin diberikan kepada anak-anak kelas 1 SD. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji cinta supaya kita naik kelas, semakin dekat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang berkaitan dengan masalah sosial. Permasalahan sosial kita sangat kompleks. Masalah ekonomi, masalah ketahanan keluarga, masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah-masalah yang sangat banyak. Bahkan para pakar yang berkaitan dengan masalah-masalah pandemi, mereka mengatakan bahwa varian Delta ini yang terjadi di negeri kita ini, kasus harian dan kematian kita terbesar di ASEAN dan di Asia, coba. Yang terpapar dan yang meninggal kita paling besar. Ini. Dan kita dapatkan negara kewalahan, rumah sakit kewalahan, tenaga medis kewalahan, semuanya kewalahan semuanya.
Di sini pentingnya solidaritas sosial nasional. Di sini pentingnya kita bersama-sama. Di sini pentingnya kita bergandengan tangan. Sesuatu yang kita miliki hilang, sekarang muncul kembali. Bangkit kembali semangat-semangat tersebut. Solidaritas sosial nasional ini modal yang sangat penting untuk membangun ketahanan nasional kita. Kalau tidak ada solidaritas sosial nasional, bagaimana ada ketahanan nasional kita? Mustahil akan terjadi itu semua. Dan dengan ketahanan nasional itu kita mampu menghadapi segala permasalahan yang berkaitan dengan tantangan dan yang kita hadapi semua. Saya berikan apresiasi di sini PKS hadir dan harus hadir terdepan dalam membangun semangat solidaritas sosial nasional. Olehnya itu, saya sangat senang, sangat bangga. Tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Ahmad Syekhu. Saya sudah mendengar bagaimana program-program yang sangat indah. Olehnya itu harus kita bahu-membahu, harus membangun semangat gotong royong. Dan alhamdulillah, ada beberapa program yang tadi sudah disinggung, yang berkaitan dengan 1 juta paket kurban yang saya dapatkan. Program tersebut sudah melewati angka 1 juta, 1.200.000. Jadi paket 1,7 juta paket sembako, mudah-mudahan itu bisa diwujudkan. Juga potong gaji anggota dewan, sudah sering, jazakumullah khair. Kemudian relawan tanggap bencana, Satgas Covid, dan lain-lain. Semua ini saya ucapkan ahsantum wa jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kebaikan ini semua, dan semua yang melakukan akan mendapatkan kelak di akhirat nanti. Dan di dunia pun kita sudah merasakan berapa banyak mereka-mereka yang tersenyum. Seseorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan tidak akan mampu menambah kebahagiaan pada dirinya kecuali dia membuat orang lain pun bahagia dan tersenyum. Semakin banyak mereka yang tersenyum, semakin terasa kebahagiaan yang ada pada diri kita. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat semua itu dalam amal soleh kebahagiaan kelak di hari kemudian. Dan saya tidak lupa pula kepada seluruh elemen masyarakat, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya banggakan, yang menyiapkan mobil ambulan, menyiapkan oksigen, APD, dan banyak hal yang disiapkan oleh mereka-mereka. Menyiapkan makanan untuk pasien isoman, rumah sakit lapangan, dan sekian banyak. Saya juga mengatakan jazakumullahu khairal jaza, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah membuatkan, mencatat sebagai amal soleh, memberkahi kehidupan saudara-saudara sekalian, yang telah memberikan sekian banyak kebaikan-kebaikan dan berbagi kepada sesama anak bangsa. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan level berbangsa dan bernegara. Pandemi ini membuka mata kita semua. Sejauh mana ya mereka-mereka yang diberikan amanah untuk mengelola negara, ya, kita harus banyak memperbaiki, mengevaluasi, melakukan muhasabah. Kita dapatkan sejauh mana sistem kesehatan nasional kita masih lemah, masih banyak kekurangan di sana sini. Artinya kalau tidak terjadi pandemi ini mungkin kita nggak melihat kekurangan-kekurangan yang sekian banyak. Kita lihat seperti yang saya jelaskan dalam pertemuan yang lalu, dalam speed dan pidato saya, orasi saya dalam acara-acara yang lain. Mereka udah angkat bendera putih, udah nyerah. Oksigen sulit. Pengusaha-pengusaha kita pun sudah berat, terutama yang menengah ke bawah. Sistem dan kebijakan pembangunan ya secara umum yang berkaitan dengan soal ekonomi, kebijakan anggaran, utang luar negeri, kedaulatan pangan kita, energi, masalah ketahanan keluarga, dan lain, dan sangat kompleks, sangat bermasalah. Banyak kekurangan di sana sini.
Dalam saat ini kita tidak perlu menyalahkan satu dengan yang lain. Saat bukan saling bermusuhan, saling menyerang satu dengan yang lain, saat kita melakukan evaluasi. Ini negara kita, bangsa kita, dan rakyat kita. Terjadi ketimpangan di sana sini, coba. Dan ini sangat serius sekali. Coba kita lihat laporan dari TNP 2K, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2019. 1% orang kaya di Indonesia menguasai 50% aset nasional, coba. Hanya 1%. Pertanyaan sederhana, apakah itu cita-cita para pendiri bangsa ketika mereka berjuang memerdekakan negeri ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekali-kali itu bukan yang diinginkan oleh para pejuang kita, para pahlawan kita, para mujahidin kita, para mereka-mereka yang dengan jiwa dan raganya mengusir penjajah. Bukan itu tujuannya. Tujuannya bagaimana kesejahteraan tadi dirasakan seluruh anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, di kota, di desa, dimanapun mereka berada. Esensi tujuan kita bernegara adalah memajukan kesejahteraan umum, bukan untuk segelintir golongan saja, untuk semua anak bangsa. Inilah tantangan kita semua, yang kita harus hadapi bersama-sama. Ini negara kita, ini bangsa kita, ini rakyat kita. Semua kita harus bergandengan tangan. Jadi apa yang terjadi dengan pandemi COVID-19 ini, hikmatnya sangat banyak, rahasianya banyak, asrornya banyak, yang harus kita evaluasi, kita lakukan muhasabah untuk diri kita, untuk masyarakat kita, untuk kita berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sekalian, sebagai penutup, saya akan bacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa, suatu kaum, sehingga mereka pun punya semangat untuk merubah nasib mereka sendiri. Olehnya itu, dengan kita melakukan muhasabah kaitan dengan tahun Hijriah 1443 ini, kita semua juga harus hijrah dari yang buruk kepada yang baik, dari yang bermaksiat kepada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari yang hanya memikirkan diri sendiri, tidak punya kepedulian dan empati, berbalik kita untuk punya semangat untuk berbagi, peduli, dan empati kepada sama anak bangsa. Dari yang biasa ingin dilayani, siap untuk melayani. Dari yang tadinya punya sifat takabur, muncul sifat yang tawadhu, sifat yang merendah, sifat yang merakyat, kebersamaan, agar Allah mencintai kita semua, mencintai negeri kita, dijauhkan kita dari azab dan musibah dan bala. Kalau itu kita lakukan, saya yakin akan terjadi perubahan-perubahan besar, terutama insya Allah di tahun baru Hijriah 1440 kita ini. Dengan perubahan dan perbaikan bangsa ini, tidak ada caranya kecuali di tangan kita semua. Kita harus yakin dan kita harus optimis. Insya Allah kita mampu melakukan itu semua. Dan itu merupakan syarat dan sesuatu yang sangat mendasar untuk kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, dan bangsa yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dengan kita bersama-sama, biiznillah, kita mampu melakukannya. Together we can. Dengan kita bersama, kita mampu mewujudkannya. Bimasyiatillah subhanahu wa ta'ala. Bulan sabit tersenyum ramah, didampingi bintang-bintang nan indah. Selamat tahun baru hijrah. Semoga tahun ini lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita min ibadihil muttaqin,
menjadikan kita dan keluarga kita, bangsa kita, saudara-saudara kita kembali kepada Rabbus samawati wal ardin, kembali kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini, bala ini dari negeri kita. Allahumma rfa'annal waba wal bala wa sayyi'il asqam. Diangkat wabah ini, diangkat pandemi Covid-19 ini, dan diangkat seluruh yang membuat bangsa ini semakin terpuruk. Allah mengangkat itu semua, menjadikan kita minal mustaghfirin, menjadikan kita semua selalu bertaubat dan mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita semua selalu pandai bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Al-Anfal 33, An-Nisa ayat 147 jadi pegangan kita. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah tidak akan menyiksa, mengazab mereka kalau mereka beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam surat An-Nisa ayat 107 yang 147 yang berkaitan kalau kita pandai bersyukur, mengapa Allah akan menyiksa mereka, menurunkan azab kalau mereka itu bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dijadikan minal mustaghfirin, yang selalu beristighfar kepada Allah, dan menjadikan kita minasyakirin. Kalau kita beristighfar dijauhkan dari azab, dan kalau kita selalu bersyukur, dan Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, Maha berterima kasih, maka kenikmatannya akan selalu ditambah kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala yaj'aluna min ibadihil mukhlasin, dan dijadikan kita semua minal mutahabin, saling berkasih sayang, saling bergandengan tangan, saling gotong royong, dan saling berusaha untuk melakukan pada perubahan yang baik, hijrah dalam makna yang hakiki, makna yang sebenar-benarnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima hijrah kita dari yang buruk kepada yang baik. Dan insya Allah wabah yang sudah melanda dunia ini dan kita rasakan begitu berat kita menghadapi di negeri kita, Allah angkat. Amin ya mujibas sa'ilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir umurana, Allahumma qdi hawaijana, Allahumma inna khalqun min khalqik fala tahrim anna bina fadlak. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang lemah, yang miskin, yang tidak punya daya upaya. Ya Rabb, jangan kamu haramkan, jauhkan dari kami maghfirah, ampun-Mu ya Rabb. Karuniamu Allah, dengan kekurangan kami, dengan kemiskinan kami dan kelemahan kami, dekatkanlah ampunan maghfirah-Mu kepada kami, Rabb. Allahumma yassir Allahumma inna khalqun min khalqik fala tahrim anna bi dhunubina fadlak. Rabbana la tukhayyib raja'ana, Rabbana la tukhayyib raja'ana wakhtim lana bil husna wa ila jannatikal firdausal a'la bighairi hisab. Masukkan kami ya Rabb semuanya ke surgamu al-firdausal a'la bidun hisab, tanpa hisab ya Rabb, tanpa hisab ya Rabb. Warzuqna syafa'ata habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Karuniakan kepada kami semua ya Rabb mereka-mereka yang sudah mendahului kami, yang wafat dalam saat-saat COVID-19 ini, ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, letakkan mereka dalam surga Firdaus-Mu ya Rabb, dan karuniakan kepada mereka dan kami semua syafaat Rasul sallallahu, syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan mereka-mereka yang lagi sakit, sembuhkanlah sakit mereka ya Rabb, karuniakan kesehatan kepada mereka, dan jauhkan kita semua ya Rabb dari azab dan wabah ini. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.